Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Minggu tanggal 20 Februari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat untuk belajar dan mengajar. Alhamdulillah. Kalau kemarin Abi, nah sekarang Minggu, sekarang jadwalnya saya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang adil. Apa itu adil? Adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, yang memiliki makna jujur, yang memiliki arti lurus ataupun tulus. Itu namanya adil. Jadi di tengah-tengah, jujur, lurus, tulus, itu namanya adil. Atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci tempatnya di mana? Helm tempatnya di mana? Jangan sampai kalau naik motor pakai helm ditaruh di dengkul. Berarti bukan orang yang adil. Menempatkan sesuatu pada dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi seorang pribadi yang adil, menjadi pribadi yang tahu diri, yang tahu penempatan sesuatu diletakkan pada tempatnya. Kalau pakai baju, maka dipakai di badan. Kalau pakai celana, dipakainya di kaki. Jangan sampai pakai celana masuk lewat kepala, nggak bisa masuk gitu. Paham tuh? Itulah yang namanya adil. Ada sebuah dalil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang memiliki arti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah itu menyuruh, memerintahkan kita untuk berlaku adil dan juga berbuat kebajikan, ihsan, berbuat kebajikan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, wal munkar, dan juga perbuatan kemungkaran, wal baghi, dan juga permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Maka dari itu seharusnya seorang mukmin harus mampu untuk bersikap Ada sebuah cerita. Dulu itu ada seorang Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seseorang yang sangat adil. Nah,
Suatu cerita, beliau ini memiliki seorang panglima perang, Umar bin Abdul Aziz ini, yang bernama siapa? Qutaibah bin Muslim. Nah, Qutaibah bin Muslim ini diperintahkan untuk menaklukkan kota yang bernama kota Samro. Kota Samro di daerah Rusia. Nah, kota Samro ini adalah ibu kota yang mana di tempat ini tuh kalau ditaklukkan menjadi muslim semua penduduknya, otomatis sekitar negaranya akan ikut menjadi muslim. Strategis tempat ini. Samro itu salah satu tempat yang strategis. Kalau Samro itu semuanya menjadi muslim, maka sekitar daerah Samro akan menjadi orang muslim. Peraturan perang, apabila seseorang ingin menaklukkan suatu negara ya untuk Islam, maka pertama kali harus diajarkan dulu agama Islam. Dikasih tahu, dikirimi pendakwah, dikirimi dai, dikirimi asatid, dikirimi ustadz, dikirimi kiai untuk mendakwah, untuk berdakwah tentang Islam. Kedua, ketika ini gagal, maka dikenakan jizyah atau upeti atau pajak, yaitu sebagai denda karena menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Bayar pajak berarti kepada pemerintah Islam. Yang ketiga, kalau gak mempan maka akan diperangi. Nah, ternyata karena Qutaibah bin Muslim ini adalah seorang panglima perang, beliau ini memiliki ijtihad, wah kalau saya pakai dakwah dulu, kalau saya pakai jizyah dulu kelamaan, mending langsung diserang, katanya Qutaibah bin Muslim. Sehingga subuh-subuh diseranglah kota Samro tersebut. Ketika diserang, kalahlah mereka sehingga dikuasai oleh orang Islam. Beberapa hari kemudian tidak terima para penduduk Samro ini, karena beliau mendengar karena agama Islam adalah agama yang adil, kepemimpinan daripada Umar bin Abdul Aziz adalah kepemimpinan yang adil, sehingga dia mengutus seorang laki-laki, "Hei anak muda, kamu pergilah ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Pergi ke sana, temui dia, ceritakan tentang tempat kita, bahwa kita tidak dikasih dua pilihan, yaitu pertama tadi dikasih kiriman dai, yang kedua adalah bayar pajak. Kita nggak dikasih dua pilihan, tiba-tiba langsung diajak perang." Gitu. Akhirnya laki-laki ini pergilah untuk mencari Umar bin Abdul Aziz. Ketika berangkat, si laki-laki ini melihat sebuah istana mewah megah. Oh, ini mungkin tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Masuk, oh ternyata bukan. Jalan lagi, oh mungkin ini tempatnya Umar bin Abdul Aziz, mewah megah, indah, besar. Oh ternyata bukan. Sampailah dia ke suatu tempat yang mana tempat ini seperti istana, penuh dengan kaca, indah, di dalamnya ada air mancurnya, yang mana air mancurnya di situ ada orang-orang yang berwudhu di situ, mencuci muka, mencuci tangan, karena si anak muda ini nggak tahu kalau itu ada tempat wudhu, maka dia juga ikut cuci muka, cuci tangan, mengikuti gerakannya orang-orang yang di sana. Ternyata yang didatangin itu bukan istana, melainkan tempat ibadahnya umat apa? Kalau antum di daerah-daerah Mesir, di sana nanti akan ada masjid-masjid itu, di tengah-tengah masjid bolong, di tengah-tengahnya ada tempat wudhu atau air mancurnya. Nah, jadi misalkan di sini nih masjid nih, di tengah-tengah sini nih atapnya bolong, di tengah-tengahnya ada air mancur.
Buat apa? Supaya kalau wudhu gampang. Begitu. Setelah berwudhu, setelah mencuci tangan, mencuci wajahnya, dia jalan. Dia kaget ada orang yang lagi sujud. Hampir saja mau keinjek orang yang sujud tadi. Akhirnya setelah dia selesai sholat, si orang ini kemudian ditanya, "Hei anak muda, mau kemana kamu?" Akhirnya dijawab sama pemudanya, "Saya mau bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz." Oh, Umar bin Abdul Aziz. Itu kamu lihat rumah yang terbuat dari tanah liat itu, ada kakek tua yang sedang nambal. Nah itu Umar bin Abdul Aziz. Kagetlah dia. Hah? Mana mungkin orang seperti dia jadi seorang khalifah. Orang seperti dia rumahnya jelek, rumahnya biasa aja, Pak, dari tanah liat, orangnya juga bajunya biasa aja, kok bisa jadi khalifah yang adil lagi, yang terkenal dengan keadilannya. Mana mungkin? Kamu bergurau kan? Itu tidak. Coba saja tanya. Akhirnya pemuda tersebut mendatangi laki-laki tua tersebut. Assalamualaikum. Datang. Sebelum bertemu, ternyata laki-laki ini melihat Umar bin Abdul Aziz yang sedang membenahi rumahnya tadi, yang bolong-bolong, ditempel dengan tanah liat. Datang seorang anak kecil, kepalanya bocor. Mengadu kepada ayah. Kemudian disusul ada seorang ibu-ibu dengan membawa anaknya. Wajahnya pucat ibu-ibu ini, takut. "Ya Amirul Mukmin, wahai Umar bin Abdul Aziz, maafkan anak saya." Ditanyain anaknya, "Nak, kenapa ceritanya? Apa yang terjadi?" "Gini ayah, saya itu sedang main lempar-lemparan batu sama si fulan. Kemudian dia ngelempar, saya ngelempar. Si dia ngelempar kena kepala saya ngelempar gak kena. Siapa yang mulai pertama kali? Saya ayah. Berarti siapa yang salah? Saya ayah." Anaknya Umar bin Abdul, berarti kamu mengakui kesalahan kamu. Bagus. Nah, ibu yang pucat tadi minta maaf sama Umar bin Abdul Aziz karena anaknya telah melempar anaknya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Wahai ibu-ibu, maaf, anak ibu tidak salah, tetapi yang salah adalah anak saya, dan anak saya telah mengakui kesalahannya. Jadi ibu jangan sampai merasa bersalah." Itulah salah satu keadilan daripada Umar bin Abdul. Coba kalau sekarang ada bapak-bapak anaknya dilempar batu, padahal anaknya yang ngajak pertama kali, dan dia yang kena sendiri, kira-kira yang dibela anaknya apa anaknya orang? Anaknya sendiri. Paham tuh? Contoh lagi, misalkan anaknya raja, kepalanya dilempar, bocor, kira-kira apa yang dilakukan sama raja? Dipenjara anaknya, ya enggak? Nah, beda Umar bin Abdul Aziz, karena beliau adalah orang yang adil sehingga menempatkan sesuatu pada tempat. Kalau anaknya salah, tidak memandang bulu, itu anaknya, itu istrinya, itu saudaranya, itu kerabatnya. Apabila dia salah, maka akan disalahkan. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Takjublah seorang pemuda ini melihat kelakuan daripada Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, ternyata luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini. Akhirnya dia mendatangi Umar bin Abdul Aziz. "Ya Umar, assalamualaikum. Di negara saya, Samro itu dikalahkan oleh seorang panglimamu, yaitu bernama Qutaibah bin Muslim. Tetapi beliau mendatangi kami tidak dengan cara Islam, yaitu yang kami tahu pertama harus berdakwah dulu, yang kedua harus membayar pajak, yang ketiga baru berperang. Tetapi ini langsung tiba-tiba langsung berperang. Akhirnya dipanggillah gulamnya. "Hei gulam." Gulam itu sekretarisnya Umar bin Abdul
Aziz. Wahai gulam, panggilkan Qutaibah bin Muslim. Nah, ketika dipanggilkan, datanglah Qutaibah bin Muslim. Apakah benar kamu menyerang negara ini dengan tanpa cara Islam, yaitu dengan cara dakwah, keduanya dengan cara bajak? Iya benar. Akhirnya ditulislah surat, kirimkan ini ke hakim di daerah Samro. Kebetulan di Samro itu sudah ada hakimnya, sudah ada istananya, sudah ada kementeriannya, sudah ada kedutaannya. Kirimkan ini, suruh hakim untuk menyelesaikan. Ini tanda tangan saya. Dibawalah sama pemuda ini. Akhirnya pemuda ini pulang ke negeri Samro. Ketika sampai di negeri Samro, dilaporkanlah permasalahan ini kepada seorang hakim. Akhirnya seorang hakim itu mengumpulkan semuanya. Ayo semuanya masuk. Warga, semua warga Samro semuanya masuk. Kemudian Qutaibah bin Muslim dipanggil, ditanya lagi sama si hakim. Wahai Qutaibah, saya mendapatkan perintah untuk menyelesaikan permasalahan ini dari Umar bin Abdul Aziz. Apakah benar kamu menyerang negara ini, menyerang negara Samro, merebut negara Samro tanpa adanya dai, tanpa adanya pembayaran pajak, tapi langsung diajak perang? Oh iya benar, berarti kamu yang salah. Oke, mulai sekarang semua umat muslim yang ada di negeri Samro keluar. Nah, kaget para penduduk Samro ini, akhirnya kan kaget. Ini orang sudah menang perang, tiba-tiba mau keluar dari negaranya. Ibaratnya Israel menang perang sama Palestina, tiba-tiba keluar gara-gara keputusan hakim. Akhirnya kagetlah mereka. Karena kaget, karena tahu akan keadilan Islam, dijelaskan sama pemuda. Wahai penduduk Samro sekalian, sejujurnya saya sudah masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang adil. Ketika saya berada di negeri Samro, diceritakanlah semua pengalaman dia ketika dia berada di negeri Sam, di negeri Damaskus, di rumahnya si Umar bin Abdul Aziz. Ketika saya bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ternyata beliau ini luar biasa adilnya, diceritakan semuanya, sehingga membuat semua penduduk daerah Samro tersebut akhirnya ingin untuk masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya membuat kesepakatan, udah semuanya tidak usah ada yang keluar, kami semua bersyahadat bersama-sama. Akhirnya semuanya keluarga orang Samro masuk ke dalam agama Islam. Itulah bukti keadilan daripada agama Islam yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Paham tuh? Jadi seorang muslim berkewajiban untuk menjadi seseorang yang adil, yaitu menempatkan sesuatu kepada tempat. Contohnya seorang orang tua, misalnya kalian ada orang tua kalian punya 3 anak. Yang pertama sudah kuliah, yang kedua masih SMP, yang ketiganya masih balita. Kira-kira uang jajan yang paling banyak yang mana? Yang kuliah. Kenapa? Karena jauh. Yang paling sedikit yang mana? Yang balita. Kenapa? Ya karena masih belum perlu belum jajan gitu. Itu namanya bentuk keadilan daripada orang tua. Orang tua gitu. Paham tuh? Jadi adil itu bukan semata-mata harus sama rata. Kalau satu anaknya dapat 50.000, semua dapat 50.000 semua. Tidak. Tetapi keadilan itu adalah dilihat dari kebutuhan masing-masing. Misalkan yang kuliah butuh uang 20.000 karena perlu naik ojek, karena perlu beli makan, karena perlu yang lainnya. Yang SMP mungkin cuma 10.000 atau 5.000.
karena sekolahnya dekat pakai sepeda ontel bisa. Yang balita mungkin nggak perlu jajan karena cuma minum susu. Nah, itu adalah bentuk keadilan daripada orang tua. Jadi jangan cemburu. Wah, kakak dapat 20.000 kok saya dapat cuma 10.000. Nah, jangan cemburu. Karena keadilan itu belum tentu semuanya sama, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke. Ada cerita lagi, yaitu dari Abu Nawas. Kenal Abu Nawas? Abu Nawas itu seorang syair, seorang penyair yang pinter, yang soleh, yang mana dia ini tinggal pada zamannya Harun ar-Rasyid. Nah, suatu ketika Harun ar-Rasyid ini kangen dengan Abu Nawas. Mana ini Abu Nawas gak pernah datang ke istana saya. Saking rindunya Harun ar-Rasyid. Ayo pengawal, kita semuanya pergi ke rumahnya si Abu Nawas. Nah, siap Paduka. Ketika perjalanan ke sana, sampailah Paduka ini ke depan gerbangnya rumah Abu Nawas. Tiba-tiba dia melihat Abu Nawas sedang bertapa. Ditanyai, "Hei Abu Nawas, apa yang kamu lakukan?" "Saya bukan Abu Nawas, saya adalah dewa bumi." Katanya Abu Nawas, dia adalah dewa bumi. Baiklah, kalau memang kamu adalah seorang dewa bumi, coba besarkan mata prajurit saya ini. Maaf, kamu salah perintah berarti. Saya dewa bumi, urusan saya dari pusar ke bawah. Kalau pusar ke atas itu urusannya dewa langit. Nah, katanya Abu Nawas, kalau urusan mata berarti masuknya ke dewa langit. Kenapa? Karena urusannya dari pusar sampai ke atas itu dewa langit. Kalau pusar ke bawah itu dewa bumi. Nah, akhirnya ketawalah sang Harun ar-Rasyid ini. Kamu ini bisa-bisa aja. Oke, Abu Nawas, kamu main ke rumahku sini, main ke istana. Oh, siap Paduka. Nah, ketika main ke rumahnya Harun ar-Rasyid, kemudian Abu Nawas ini disuguhi 5 butir telur. Hei Abu Nawas, bagikan 5 butir ini untuk kita bertiga. Kebetulan di situ ada Harun ar-Rasyid, ada istrinya, ada Abu Nawas. Harun ar-Rasyid, istrinya, dan juga Abu Nawas ditantang. Kalau kamu bisa membagi 5 telur ini secara adil untuk kita bertiga tanpa dipecah, tanpa dibelah, kamu akan mendapatkan 1000 keping emas. Bisa nggak kira-kira? Bagaimana caranya? Bagaimana 5 butir telur dibagi menjadi 3 orang, semuanya setara? Nah, ternyata sama Abu Nawas, si Harun ar-Rasyid dikasih 1 telur, istrinya Harun ar-Rasyid dikasih 3 telur, Abu Nawas ambil 1 telur. Sudah Paduka, semuanya sudah adil. Loh, saya kok dapat 1? Kenapa? Karena Paduka sudah punya 2. Istrinya karena tidak punya 2, maka dapatnya 3. Dan saya sudah punya 2, jadi saya ambil 1. Sehingga akhirnya tertawalah Harun ar-Rasyid. Ternyata kecerdasan Abu Nawas. Nah, kemudian Abu Nawas lagi nih. Abu Nawas pernah. Jadi Abu Nawas itu seseorang yang miskin, tetapi dia itu cerdasnya Masya Allah. Itu Abu Nawas. Tahu pengarang syair Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubat. Nah, itu pengarangnya adalah Abu
salah satu penyair. Imam Syafi'i itu juga kepingin aslinya belajar sama Abu Nawas tentang syair. Tetapi karena Abu Nawas adalah seorang yang mabuk, dulu itu suka mabuk, jadi diurungkan. Aslinya Imam Syafi'i itu kepingin belajar syair kepada Abu Nawas, saking cerdasnya Abu Nawas ini. Cerita lagi Abu Nawas, suatu ketika Abu Nawas ini memiliki kebun yang sangat luas. Kebun yang luas ini diisi oleh berbagai macam sayuran, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Nah, suatu ketika Abu Nawas ini keliling ke kebunnya, melihat, wah, ini ada labu besar sekali, tetapi pohonnya kecil, merambat. Labu itu buahnya besar, tetapi pohonnya kecil. Kemudian jalan kembali Abu Nawas. Akhirnya dia sampailah ke suatu pohon, yaitu pohon marbei. Tahu marbei? Pohon keres. Tahu keres? Yang kecil-kecil. Ya, yang warna merah itu biasanya itu. Nah, ketika itu dia bersandar di pohon situ sambil merenung. Kenapa Allah kok menciptakan pohon yang besar ini tetapi buahnya kok kecil? Allah menciptakan pohon marbei yang besar tetapi buahnya kecil. Kemudian dia melihat itu pohon labu, buah labu. Tahu buah labu? Buah labu besar tetapi pohonnya kecil. Kenapa? Akhirnya dia sambil mikir, sambil ketiduran, ngantuk. Makanya namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu Abu Nuwas, artinya ngantuk. Sukanya ngantuk ini. Gitu. Ya. Kemudian Abu Nawas ini tiba-tiba ketiduran dan ada angin kencang. Jatuhlah buah marbei itu, kena kepalanya Abu Nawas. Alhamdulillah, untung yang jatuh buah marbei. Coba kalau labu yang jatuh, maka dia paham kenapa pohon yang besar buahnya kecil, buah yang besar pohonnya kecil. Soalnya kalau buahnya besar pohonnya besar, bahaya, di bawahnya bisa kejatuhan. Gitu. Paham tuh? Jadi intisari dari pengajian hari ini adalah haruslah kita berbuat adil. Apa manfaat adil? Manfaat bersikap adil antara lain, yang pertama, hidup itu akan menjadi rukun karena adanya keadilan. Harmonis, rukun, harmonis, dan dijauhkan dari perselisihan, pertengkaran dengan adanya keadilan. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan zalim. Jadi kita tidak akan zalim kepada seseorang, atau orang tidak akan menzalimi kita karena adanya keadilan. Yang ketiga, dijauhkan dari pelanggaran hak, pelanggaran mengambil hak orang lain. Yang keempat, terjadinya kerjasama yang baik, terjadinya saling tolong menolong, terjadinya gotong royong dan sebagainya. Dan yang kelima, disenangi dan dipercayai oleh semua orang karena adanya sifat adil. Jadi kita sebagai seorang muslim haruslah berbuat adil. Jadi kalau ada sandalnya teman, jangan digosok, pakai sandal sendiri. Kenapa? Ya harus adil, adil kepada dirinya sendiri, adil kepada haknya orang lain. Paham tuh? Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hayan hatatim ta'allumana hada bi qiraatil hamdalah. Nastaghfirullah.
hidayah Allah hudallana lisadatina sadatina dunya wal akhirah biridallah wa rahmatillah ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.